Tuhan tidak memakai apa yang tidak ada pada kita, tapi Tuhan akan memakai apa yang ada pada kita, yang kita serahkan kepadanya. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudaraku, pembacaan kita ini merupakan salah satu mujizat Tuhan Yesus yang terkenal. Bahkan satu-satunya peristiwa mujizat Tuhan Yesus yang dicatat dalam 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Presentasi Markus dalam kisah ini menunjukkan, saudara, bagaimana Tuhan Yesus secara ajaib melipat gandakan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Wow, itu luar biasa sekali. Karena tujuan dari cerita ini adalah untuk menyatakan bahwa dalam menjalankan misi kerajaan ini, kita harus belajar untuk memberikan atau menyerahkannya kepada Tuhan. Ceritanya dimulai dengan kembalinya murid-murid yang diutus Tuhan Yesus dari mengerjakan pengajaran yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan banyak orang yang mengikuti mereka. Di sini Markus menunjukkan inisiatif Tuhan Yesus yang mengajak mereka. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Beristirahatlah seketika. Ini perkataan Yesus. Jadi prinsip yang sangat bagus sekali, saudara, untuk beristirahat dengan jalan menyendiri dengan Tuhan. Alkitab penuh dengan prinsip yang indah. Karena kesibukan pelayanan dapat menyebabkan orang burn out. Nah, saudara, di dalam kisah ini kita kembali melihat prinsip yang coba Tuhan Yesus katakan kepada kita. Bahwa seringkali dalam pelayanan, apa yang kita sudah agendakan bisa menjadi berbeda. Karena seperti ada interception dari kerajaan sorga yang berkata ada kerjaan lain yang harus dikerjakan. Sebab ketika orang banyak berbondong-bondong, mereka berlari-lari untuk mengejar Yesus dan mereka tahu yang ada dalam perahu itu Yesus. Waktu dia datang mendarat, mereka langsung mengejar Yesus.
Tapi luar biasanya Yesus ada di sini. Dia tidak marah pada semua gangguan-gangguan ini, interupsi-interupsi ini. Alkitab malah berkata, dia melihat mereka, orang banyak itu, dengan belas kasihan. Dan waktu dia melihat mereka dengan belas kasihan, dia kemudian berkata, mereka ini seperti domba yang tidak bergembala. Karena hal tersebut, Yesus kemudian mulai lagi mengajar mereka, duduk bersama mereka, berfellowship dengan mereka, mulai melayani mereka dengan berita kerajaan Allah. Yang luar biasa adalah di sini, Yesus tidak menganggap bahwa hal yang lain lebih penting dari misi kerajaan Allah yang dia bawa. Saudaraku, itulah Tuhan Yesus yang selalu melihat manusia dengan belas kasihan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mempelajari keempat Injil, kesimpulannya saudaraku adalah kalau Tuhan Yesus tergerak dengan belas kasihan, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara, ketika hari semakin malam, semua orang telah lapar dan kelelahan. Solusi para murid bukan apa yang Yesus inginkan. Karena Yesus berkata kepada mereka, berikan mereka makan. Coba saudara bayangkan, yang ikut ini orang banyak, mereka jadi lapar, dan sekarang murid-murid berkata, suruh mereka pulang, dan mereka cari makan di kampung-kampung dekat sana, karena di sini adalah tempat yang terpencil. Yesus berkata, beri mereka makan. Ada prinsip yang kemudian kita pelajari di sini. Mereka tidak punya apa-apa. Tempat yang terpencil. Tapi inilah prinsip yang kita pelajari bersama. Serahkan pada Tuhan apa yang ada pada kita. Makanya Yesus kan tanya pada mereka, kamu punya apa? Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Dan saya belajar di sini, saudara. Tuhan tidak memakai apa yang tidak ada pada kita. Tapi Tuhan akan memakai apa yang ada pada kita. Yang kita serahkan kepadanya. Yesus mengambilnya. Dia mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Kemudian dia memecah-mecahkannya. Kemudian dia mulai membagikannya. Mujizat terjadi ketika kita menyerahkan kepadanya. Kita tidak perlu panik. Serahkan saja pada Tuhan apa yang ada pada kita. Saudara, apa yang dimulai dengan waktu istirahat, diakhiri dengan melihat mujizat yang luar biasa. Amin. Saudara, apa yang kita punya? Apakah kita punya kemampuan, kita punya pendidikan, kita punya harta, kita punya kekayaan, kita punya pengetahuan, atau apapun, mari serahkan kepada Tuhan Yesus. Amen. Berikan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Supaya dipakai, saudara, untuk kebesaran nama Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, and have a blessed day. Amin.